diformulasikan. Tapi untuk pemilihan isi dari skin boosternya itu yang memegang peran penting. Itu berarti untuk skin booster yang signature punya Skinda sendiri ini, oh ya boleh tahu nggak sih itu namanya apa itu treatmentnya? Oh ya ada dong, jelas. Kita beri nama sudah bersama dengan dokter estetik yang sudah berpengalaman yang pastinya dengan Dokter Rina dari Skinda. Halo semuanya, saya Dokter Rina. Oke, kita langsung aja nih dok. Boleh. Ada banyak banget anak-anak, terutama Gen Z ya kayaknya. Gen milenial sama Gen Z. Mereka tuh selalu membooster dirinya mungkin dengan apa ya, self healing atau enggak self reward. Itu kan yang biasa kita sebut dengan booster untuk diri happy. Kita ya, untuk kita happy ya. Betul. Nah, tapi yang perlu ditekankan nih ya, sebenarnya kulit itu perlu booster juga nggak sih, kulit kita ini? Oh betul, kita perlu booster soalnya kayak kita butuh vitamin aja. Tubuh butuh vitamin, kulit butuh vitamin juga dong. Gitu. Dan salah satu cara memberikannya tuh dengan istilah booster itu tadi. Booster itu. Jadi bukan vitamin tapi bener-bener yang namanya ini booster ya. Booster. Nah kalau boleh tahu nih booster ini apa sih dok? Terus manfaatnya untuk kulit itu seperti apa? Ya jadi booster itu adalah salah satu inovasi dari treatment untuk kesehatan kulit ya, terutama teman-teman. Yang mana biasanya itu dilakukan secara injeksi gitu sebagai skin revitalization untuk membantu menutrisi kulit yang pasti jelas butuh asupan nutrisi, butuh asupan vitamin sehingga jadi kulitnya bisa selalu sehat dan terbebas dari masalah-masalah. Oh gitu, jadi sebenarnya kuncinya itu nggak cuma dengan kamu rutin pakai skincare ya, pakai skincare yang lengkap nih step-stepnya dari layer pertama sampai layer terakhir. Itu kan yang dari luar aja ya, tapi dari dalam ini kita perlu menggunakan yang namanya skin booster itu tadi. Nah, jadi kenapa skin booster itu diciptakan? Karena seperti yang kita tahu kulit kita itu terdiri dari berbagai macam layer gitu. Ada lapisan terluar, ada lapisan di dalam kulit gitu. Sejauh ini skincare yang kita pakai itu memang perlu banget. Tapi dia hanya bisa menutrisi bagian kulit area luar aja gitu. Cuman area luar. Even kita pakai step skincare yang ada 9 atau ada banyak 10 ya biasanya. Tetap aja itu tidak bisa sampai ke dalam kulit yang kita butuhin, yang lapisan yang paling dalam tadi nggak akan kena gitu. Jadi makanya dibuatlah satu inovasi itu adalah skin booster. Betul, banyak banget nih orang-orang yang suka aduh makeupnya tuh touch up terus sampai belang dong mukanya ya. Iya. Yang sini terang, yang sini enggak malam ya. Mungkin mukanya yang atas ini pagi, lehernya malam. Nah itu mungkin bisa disiasati dengan skin booster ya dok, karena kan skin booster juga bisa mencerahkan, selain menutrisi yang pasti efeknya mencerahkan kan. Jelas, pasti lebih glowing gitu, akan terlihat lebih lebih polos juga nggak ya? Tentunya kan akan membuat kita jadi malas make upan kalau kulit kita bagus ya kan. Nah betul itu, jadi kita menghindari pemakaian makeup tebal nih. Jadi supaya kita tampil natural ya dok ya. Jadi natural beauty itu bener-bener ya ada, tapi butuh effort tadi. Tapi skin booster ini kan banyak banget ya dok ya macamnya ya. Ada fungsinya kan beda-beda. Ada yang memang khusus untuk melembabkan, ada yang jerawat, mencerahkan. Nah, mungkin dokter bisa kasih informasi nih, skin booster itu jenisnya apa aja, terus apa yang cocok untuk kondisi kulitmu. Singkat aja. Ya yang jelas sih sekarang skin booster udah bermacam-macam variasinya untuk semua permasalahan kulit. Kalau menurut saya dari kulit yang kering, dari kulit yang mungkin tekstur ya kan, dari maksudnya pori-pori atau kayak terasa kasar kayak gitu, itu juga ada skin boosternya. Kalau misalnya kulitnya kering, itu salah satunya menggunakan skin booster yang ada isinya hyaluronic acid. Dibantu untuk melembabkan, jadi kulit kita tidak dehidrasi lagi. Terus untuk yang misalnya masalah tekstur, sensitif,
pokoknya kulitnya tuh mengalami peradangan gitu ya, skin barrier kurang baik, itu bisa pakai skin boosternya yang ada DNA salmonnya gitu, atau ada exosomnya seperti itu. Jadi banyak sekali sih gitu. Even yang berjerawat juga itu ada bisa, kok, ya? bisa kok pakai skin booster yang emang khusus serumnya untuk kulit yang berjerawat. Dan itu pokoknya bisa semua masalah kulit bisa dilakukan apapun tuh dengan skin booster. Yang penting pemilihan dari serumnya tepat sesuai dengan permasalahan kulit pasien. Untuk efek lifting juga bisa digunakan dari skin Ada booster aja, ini. betul, ada aja. Ada aja yang skin booster emang diciptakan untuk rejuvenasi kulit dan mungkin ingin ya tampilannya lebih muda gitu. Jadi ada skin booster yang sifatnya anti aging sih juga ada. Gitu ya, benar. Efeknya bisa langsung terlihat juga atau lama nggak sih? Ya kalau prosesnya sih menurut saya tetap ada ya, perlu waktu, takes time, tapi itu nggak lama. Biasanya sih untuk mulai bekerja dia 5 sampai 7 hari ya, semingguan lah. Itu baru cepet sih ya. Baru bekerja, betul. Tapi untuk hasil maksimalnya itu kita perlu tunggu sampai 1 bulan. Cuman tetap kok setiap minggunya akan selalu ada progres-progres yang muncul. Jadi benar-benar ini treatment yang perlu, kalau yang belum pernah coba ya, iya, mereka harus coba yang namanya skin booster. Iya, supaya merasakan hasilnya. Nah, kalau dokter sendiri ngeliat dari kondisi kulit wajah saya ini kira-kira butuh apa, Dok? Dokter saya perlu lebih dekat kan? Saya perlu jenis skin booster yang apa ini, Dok? Kalau menurut saya sih agak kering. Jadi ya perlu, sama kayak kantong saya sih, Dok. Kering juga. Jadi perlu sih untuk melakukan tindakan skin booster yang sifatnya untuk menghidrasi gitu. Bisa yang dengan ada kandungan hyaluronic acid-nya. Gitu. Oke. Jadi langsung bikin makeup lebih nempel kalau mau pakai makeup. Tapi kalau nggak pakai makeup, mukanya jadi tetap kelihatan oke. Bisa kayak ini nggak sih, artis-artis gitu? Tetap iya, bisa dong, bisa yang pasti poreless gitu. Jadi kalau kena kamera wartawan atau apa, dia lolos dari kamera wartawan tanpa perlu diedit gitu. Tanpa perlu diedit. Jadi udah nggak usah tuh langganan pakai aplikasi filter gitu ya. Iya, udah nggak perlu lagi, udah nggak zaman ya, perlu pakai filter lagi. Skin booster. Betul. Oh ya, Dok, sebenarnya ini banyak orang yang belum tahu mungkin ya. Sebenarnya skin booster ini kan memang untuk kulit. Tapi kebanyakan kan ada yang dipakai di area wajah. Nah, sebenarnya kalau kayak di leher gitu bisa banget gak sih, Dok, untuk kulit leher? Karena kan leher tuh biasanya kalau kita raba ini kadang agak kasar, nggak halus, meskipun udah kita scrub ya, tapi tetap kayak kasar gitu loh. Terus ada kayak garis-garis gitu, bisa diatasi juga nggak dengan skin booster? Nah, ini sih salah satu keuntungan dari skin booster. Jadi dimanapun ada kulit ya, dimanapun area tubuhnya itu bisa sebenarnya di skin booster gitu. Even bahkan di leher gitu. Atau mungkin ada masalah, biasanya tuh ada back acne ya, punggung jerawat di punggung, itu pun juga bisa sebenarnya dilakukan skin booster. Jadi sebenarnya sih dia universal, di area manapun yang ada kulit dia bisa. Ya. Ada nih juga bahkan di tangan ya, betul, di tangan gitu. Jadi supaya kalau kamu lagi di purpose ini ya sama pasanganmu, will you marry me? Tangannya udah mulus pakai cincin, tangannya mulus, bersih, kinclong. Betul. Masa dikasih cincin tapi tangannya ya mohon maaf ya, tangannya kering nanti Beb, kok tanganmu kering? Iya, betul. Kan nggak sesuai nih sama cincin mahal yang udah tersemat di jari-jari tangan kamu. Oke, Dok, kali ini kita mau masuk ke segmen tanya jawab mitos atau fakta. Tapi penanyanya ini adalah para netizen dari Instagram. Oh ya. Kita akan dibacain oleh asisten skincast kita. Kita ada asisten, Dok. Oh, bagus. Ya, kita hire asisten ya. Dengan Kakak Neta, Kakak Rina, namanya dokter dong. Silakan dibacakan Kak Neta. Oke, pertanyaan pertama, mitos atau fakta skin booster hanya untuk kulit kering? Mitos. Karena tadi seperti saya bilang ya, kalau misalnya kulit yang apapun itu permasalahannya, ada kok solusi dari skin boosternya gitu. Skin booster itu kan adalah suatu inovasi treatment ya, jadi tidak sempit untuk ruang lingkupnya. Yang kedua, mitos atau fakta hasil skin booster itu langsung instan atau bisa langsung terlihat? Mitos, karena tadi
dia takes time, perlu waktu ya untuk berproses, untuk bekerja. Tapi itu nggak lama sih, paling cuma 5-7 hari ya, seminggu lah udah mulai terlihat hasilnya, dan akan terlihat maksimal tuh di 1 bulan untuk hasilnya. Mitos atau fakta skin booster hanya untuk kulit kering? Mitos, karena skin booster adalah suatu inovasi dari jenis treatment. Jadi untuk pemilihan skin boosternya ini yang krusial, itu akan disesuaikan sama kondisi kulitnya. Jadi nggak cuma kulit kering aja yang bisa diatasi oleh skin booster, kulit yang berjerawat, kulit yang sensitif, kulit yang berminyak, semua jenis kulit itu bisa diatasi dengan skin booster. Tergantung dari jenis skin booster yang kita pilih. Jadi skin booster ini adalah suatu nama treatment ya, gitu. Ya, nama treatment aja. Tapi untuk pemilihan isi dari skin boosternya itu yang memegang peran penting, yang akan pasti disesuaikan sama kondisi kulit pasien. Betul sekali. Dan di Skinda yang pasti kita lengkap ya semua jenis skin boosternya ya. Betul. Ada Jadi, semuanya. Ada semuanya. Apapun yang kalian perlukan, skin boosternya kita sangat-sangat lengkap ya. Betul. Lanjut. Oke, mitos atau fakta nih dok, skin booster itu sama kayak filler? Mitos. Karena itu 2 hal yang berbeda gitu. Kalau misalnya filler, kita kan ingin membentuk sesuatu, mengisi sesuatu lebih ke volume ya yang akan kita adjust di situ. Tapi kalau skin booster ya itu tadi lebih ke nutrisi, vitamin ya, menutrisi kulit. Jadi kita nggak membentuk tapi memberikan sesuatu nutrisi gitu. 2 hal yang berbeda. 2 hal yang sangat berbeda ya pastinya ya guys. Nah tadi seperti yang sudah kita sempat mention ya dok ya, Skinda ini kan punya banyak banget jenis-jenis skin booster yang menyesuaikan kondisi kulit pasti pasien. Ada nggak sih dok salah satu jenis skin booster itu yang sangat-sangat banyak diminati dan memang itu yang salah satu signature yang punya Skinda nih? Oh ada, jelas ada. Jadi biasanya kan skin booster itu mostly isinya satu nih, kayak misalnya masalah kulit kering, ya dia isinya cuman hyaluronic acid aja. Terus dia misalnya untuk kulit yang sensitif ya isinya mostly kayak DNA salmon aja. Tapi kita coba buat inovasi karena kan kita termasuk brands dari klinik kita yang di Korea kan ya. Jadi kita tuh cukup tahu lah ya apa yang lagi rame di sana. Kita cukup apa update. yang lagi tren Iya, kan kecantikan cukup di sana. update gitu kan. Mereka tuh pengennya kulitnya yang poreless, yang flawless kayak gitu, dan itu perlu effort memang. Dan itu udah jadi praktek yang cukup ini sih normal di sana untuk menggabungkan berbagai jenis skin booster di saat yang bersamaan. Kayak misalnya sering kok dilakukan DNA salmon, hyaluronic acid dalam 1 kali sesi, tapi menggunakan 2 jenis skin booster yang berbeda kayak gitu. Tapi kita coba inovasinya itu kita campur langsung, campur, jadi tidak perlu pakai beberapa kali sesi. Dalam 1 sesi aja pasien tuh udah langsung dapat banyak benefitnya. Ada hyaluronic acidnya, ada DNA salmonnya, dan berbagai macam active ingredients yang mungkin disesuaikan sama kondisi kulit pasien dalam 1 kali sesi. Tapi skin booster. Berarti ingredients ini benar-benar pure dari Korea, Skinda Korea ya? Dari Skinda, betul. Dirancang khusus, diformulasikan khusus untuk kulit-kulit orang yang di Indonesia terutama. Gitu. Oke. Itu berarti untuk skin booster yang signature punya Skinda sendiri ini, oh ya boleh tahu nggak sih dok namanya apa itu treatmentnya? Oh ya ada dong, jelas. Kita beri nama Skinda Soul Skin Booster Series. Kenapa namanya series? Karena ada 2 jenis skin booster dari series ini, yaitu yang pertama Youth Skin Booster untuk kulit yang kering dan anti-aging, dan yang kedua ada Glow Skin Booster untuk kulit yang ingin lebih cerah dan juga bisa mengatasi berbagai macam masalah hiperpigmentasi. Jadi habis melakukan Seoul Skin Booster ini, setelah itu langsung bisa ngomong Korea ya? Harusnya ya. Karena namanya aja udah Seoul ya? Iya. Terseul-seul aku. Dan ini tindakannya juga dia menggunakan salah satu device juga ya dok ya? Oh iya, karena ini ya? tadi ya saya lupa mention. Jadi skin booster itu memang cara treatmentnya dilakukan dengan cara injeksi. Jadi menggunakan jarum suntik.
kadang orang juga suka skeptis gitu loh, sakit nggak sih, ini nggak sih apa gitu kan, takut ketemu jarum ya gitu kan ya. Sebenarnya memang sakit, tapi kan kita akan lakukan anestesi dulu, jadi biar saat pengaplikasian itu jauh lebih nyaman ke pasien. Cuman tetap aja toleransi nyeri pasien ini kan bermacam-macam. Jadi kita berinovasi lagi dong, gimana biar pasien tetap nyaman gitu. Jadi kita pakai device yaitu vital injector. Nah ini membantu untuk menginjeksikan si skin boosternya jauh lebih nyaman, jadi lebih minim rasa sakit gitu. Tapi tetap hasilnya maksimal banget ya. Karena dia itu kan pakai device ya, jadi untuk depth-nya, kedalamannya itu tuh bisa kita atur. Jadi harusnya satu muka ini akan punya kedalaman pemasukan si skin boosternya sama, jadi lebih teratur. Jadi kan harusnya sama nih dapatnya daripada yang manual doang. Betul. Jadi kalau buat kalian-kalian yang pen tolerannya sangat-sangat rendah, mungkin bisa coba dengan Seoul Skin Booster itu tadi ya. Karena kita juga ada pengaplikasiannya, nggak yang diinjek satu-satu, tapi ada alatnya yaitu vital injector tadi. Yang pasti dikombinasikan dengan ingredient skin booster yang asli dari Skinda Korea. Kalau aku tuh pen toleranku lumayan rendah, tapi bukan sama perawatan ya. Sama apa tuh? Sama sakit hati, omongannya nggak ditepati. Pen jadi curhat dong. Betul, kok jadi curhat. Iya. Pertanyaan yang terakhir. Dok, biasanya ada orang-orang nih yang belum pernah mencoba perawatan, itu biasa ini paling banyak banget pertanyaan yang sangat-sangat sering banget dilontarkan, yaitu apakah skin booster ini membuat ketergantungan? Oh, jadi ya sih banyak juga yang suka nanya sama saya gitu. Tapi itu tadi, skin booster ini adalah vitamin gitu. Masa kita ketergantungan sama vitamin kan enggak. Vitamin aja kita konsumsi setiap hari gitu. Ya sama sih. Jadi ya sebenarnya tidak membuat ketergantungan, tapi ya kita untuk mempertahankan suatu kondisi kulit yang sudah kita usahakan ya perlu maintenance kan. Gitu sih. Jadi kenapa perlu diulang tuh karena untuk maintenance-nya gitu. Jadi untuk maksimalnya, untuk dapat hasilnya optimal, kalau menurut saya sih perlu diulang sampai 3 kali ya, dalam interval tuh 1 bulan sekali. Tapi untuk maintenance ke depannya, nah itu nanti bisa lebih agak jauh lagi, kayak cuma 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Cuman untuk awalnya nih, dosis awalnya dulu harus kuat gitu. Jadi harus rutin dulu, setiap bulan tuh 3-4 kali. Baru habis itu untuk maintenance-nya ya bisa 2 bulan atau 3 bulan gitu. Yang penting rutin. Setuju sih. Jadi mungkin ketergantungnya lebih kayak kamu sebelumnya udah habis skin booster nih, terus kulitmu kan jadi lebih poreless, lebih lembab, lebih moist. Kamu ngaca, kok cantik banget ya. Tapi begitu kamu udah nggak rutin lagi ngajarin skin boostermu, kan mukamu jadi lebih kelihatan kusem. Mungkin ketergantungannya dari itu ya. Kok aku jadi ketagihan pengen coba lagi ya, Karena kan ya kayak kita pakai skincare aja. Kalau kita nggak pakai skincare lama juga balik lagi kondisi kulitnya ke kondisi kulit semula. Begitu juga dengan skin booster. Oke. Dok, kalau skin booster ini kan ada injectable-nya nih. Nah itu apakah berbekas? Berkasnya itu lama, gimana sih tentang downtime-nya sendiri dari skin booster ini? Jelas kalau skin booster itu tindakan yang invasif ya, karena menggunakan jarum, jadi pasti ada downtime-nya gitu. Tapi downtime-nya itu memang tidak lama, karena si series yang ini kita juga pikirkan, karena pasien itu kan juga pengennya nggak mau dong kelihatan kayak babak belur banget ya, gitu loh. Di KDRT ya kan. gitu. Jadi kita juga lakukan solusinya nih, gimana untuk series ini selain kita juga berikan inovasinya tuh dari si isinya harus lengkap gitu untuk jenis kulit pasien, aftercare-nya pun kita pikirkan gitu, gimana biar after tindakan pasien itu tidak terlihat ini banget kulitnya, kondisi kulitnya tidak menyeramkan banget, dan untuk downtime-nya juga kita buat minimal. Jadi salah satu rangkaiannya tuh kita kasih maskernya ada exosome-nya gitu kan, bantu untuk peradangan after tindakan jauh lebih cepat pulihnya, sama kita kasih ion juga untuk bantu si penyerapan serumnya jauh lebih masuk ke dalam, terus bikin bekas-bekas suntikannya jauh lebih cepat untuk kempesnya. Jadi
mau beberapa hari, mungkin ya 1 hari 2 hari, maksimal 3 hari sudah mulai kempes dan bisa aman beraktivitas lagi. Berarti ada teknologi lagi nih ya, ada inovasi lagi ya untuk bikin kulit kalian itu nggak downtime, nggak ada downtime-nya sama sekali, kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Dokter Rina untuk insight-insightnya. Yang pasti buat kalian nggak usah ragu lagi untuk melakukan perawatan, salah satunya itu dengan skin booster. Jadi menurut saya salah satu, memang banyak kok modalitas untuk mempertahankan atau memperbaiki kulit ya, salah satunya memang dengan skin booster ini. Tapi ya itu tadi, teknologi itu semakin berkembang banget, jadi ya kalau untuk masalah nyeri atau ketidaknyamanan saat tindakan skin booster terutama itu jauh bisa lebih diminimalisir banget sekarang gitu. Dan dari manfaatnya juga cukup banyak, terus dia juga luas banget, universal untuk banyak tipe kulit, berbagai macam permasalahan kulit pun juga skin booster ini bisa manage itu gitu. Jadi menurut saya ini adalah satu treatment yang harus dicobain banget gitu, terutama yang tadi Skinda Soul Skin Booster Series dari Skinda. Oke, tepuk tangan dulu. Ingin mengulik lebih dalam tentang perawatan-perawatan yang ada di Skinda Clinic, jangan lupa tonton terus episode-episode dari Skincast, yaitu Skinda Podcast. Dan yang pastinya drop semua pertanyaan-pertanyaanmu di IG Story Skinda Clinic, yaitu di skindaclinic.aesthetic. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Dah.